Nushah lil muslimah, itu 50 nasihat untuk wanita muslimah, buah karya dari Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Muqbil. Semoga Allah menjaganya dan merahmatinya. Kita telah sampai terakhir sebelum pertemuan ini di pasal atau di pembahasan ke-39 atau 38 ya. Di pasal ya, poin yang ke-38. Masih ingat itu ibu-ibu? Ada yang mengingatkan poin yang ke-38? Catatannya apa itu? Nasihat yang terakhir yang sebelum kita masuk kepada nasihat yang terbaru malam hari ini. Ahsantunna, ya, berkunjung ke sanak keluarga itu memberikan berkah dan rezeki. Nah, barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan kepada poin ke-39 sore ini. Nasihat Syekh kepada antunna jami'an, wanita-wanita muslimah dan para akhwat, dan tulus dari hatinya yang paling dalam menasihati anak-anaknya, istri-istrinya dan para kaum muslimah. Di mana beliau katakan jangan terpesona oleh perilaku dan sikap orang-orang yang melanggar perintah Allah. Ya. Jangan terpesona oleh perilaku dan sikap orang-orang yang melanggar perintah Allah, yakni yang menganggap remeh terhadap penerapan syariat Islam. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi para akhwat dan umat sekalian. Apapun tipu daya, ya, hari ini kita lihat orang-orang yang melanggar syariat itu diidolakan, ya. Orang-orang yang melanggar perintah Allah itu dijadikan public figure. Subhanallah. Ya. Lihat antunna bagaimana kalau seandainya berkunjunglah ke Pasaman Barat ini seorang aktris, ya. Kira-kira akhwat dan ummahat sekalian bagaimana antusias masyarakat kita menyambutnya? Nah, mungkin dari gunung turun, ya. Dari pinggir laut naik, ya, berjubel mungkin, ya, untuk mengunjunginya, hanya untuk melihat dan mendengarkan suaranya, ya. Mereka menghabiskan waktu-waktu, menghabiskan dana untuk mereka menghadiri melihat, ya. Padahal jelas itu mereka lihat apa yang mereka perdagungkan, ya, mengumbar aurat, ya, dan segala macamnya. Coba yang datang kalau sini alim, al-ulama, mengajarkan agama, sangat susah kita untuk, walaupun sudah sekian spanduk kita pasang, pengumuman kita jalankan, yang datang itu hanyalah orang yang ingin mendapatkan hidayah, bisa dihitung dengan jari. Tapi itulah sunnah, ya, sunnatullah. Zamannya hari ini di mana sesuatu kebodohan dianggap kebaikan dan kebaikan dianggap sebuah kebodohan. Yang jujur dianggap dusta, yang dusta dianggap jujur. Nah, maka kita jangan terpesona melihat ini, ya. Kenapa? Karena mereka jelas-jelas melanggar perintah Allah. Apalagi mereka menganggap remeh terhadap penerapan syariat Islam, tidak mau peduli, ya, tidak mau memakai hijab, nampakkan syariat Islam, dan mereka menganggapnya remeh. Nah, ini akan datang suatu hari di mana seorang zalim menggigit jarinya, sedang sang mukmin merasa bahagia sekali berkat keberhasilannya menghadapi segala cobaan dan rintangan di dunia. Karena itu, tahulah benar situasi di hari kiamat, maka dia tidak memiliki apa-apa kecuali dia berkata sambil memegang catatan amal perbuatannya di sebelah kanannya. Ya,
Maka ini yang perlu kita perhatikan para akhwat dan ummahat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Zaman yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, di mana kita nanti akan melihat kezaliman, seorang zalim menggigit jari, ya. Dan kita nanti akan melihat seorang mukmin merasa bahagia sekali dekat keberhasilan menghadapi cobaan. Ya, seorang mukmin merasa bahagia dengan keberhasilannya menghadapi segala cobaan dan rintangan dunia. Ya. Itulah di hari kiamat nanti kita akan diberikan dengan catatan amal kita yang sebelah dengan tangan kanan kita. Nah, buah dari kesabaran kita menghadapi hari ini, ya. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Haqqah ayat 19-20, ambillah, bacalah kitab ini, bacalah kitabku ini, sesungguhnya aku yakin bahwa aku akan menemui perhitungan terhadap diriku. Nah, ini ya, kita semua akan membaca setiap amalan, setiap pekerjaan, perbuatan yang kita lakukan di dunia ini akan kita baca nanti. Dan inilah catatan amal kita yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukurlah kita para akhwat sekalian di mana nanti kita akan terima kitab itu dengan tangan kanan kita. Berbeda dengan orang-orang kafirin, orang-orang fasik, orang-orang mungkar, mereka akan diberikan catatan amal mereka dengan tangan kiri mereka. Pertanda mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pembelajaran kepada kita agar apa yang kita lihat hari ini, para pelanggar-pelanggar syariat yang diidolakan, yang merusak agama ini, kita jangan terpesona dengan gaya mereka. Ya, mereka akan mempropagandakan dengan pakaian yang bermacam-macam warna, bermacam bentuk, mengumbar aurat, dan diperlombakan, dipertontonkan, bahkan diperagakan di hadapan laki-laki. Faliyadzubillah min dzalik. Maka ibu dan para akhwat sekalian, kita bersyukur dengan kesabaran kita memakai hijab syar'i, memakai pakaian muslimah, menunjukkan pandangan mata, menutup aurat kita yang terjaga. Ini akan diberikan oleh Allah kepada kita kemuliaan, kebahagiaan hidup nanti yang kekal abadi bersama keluarga kita kembali fil jannah insyaallah taala. Para akhwat yang dimuliakan Allah, kemudian kita masuk yang poin 40 ya. Poin ke-40. Nasihat Syekh yang ke-40 adalah, tanamlah dalam kalbumu, dalam hatimu rasa kasih sayang dan kelembutan. Sayangilah yang muda, hormati yang lebih tua darimu, hingga kepada binatang melata pun berlakulah demikian. Atau sayang dan bersikap lemah lembut. Nah, ini ibu-ibu dan para akhwat sekalian, nasihat Syekh kepada kita adalah agar kita menanamkan di hati sanubari kita ini rasa kasih sayang, al-mawaddah, warahmah, al-linul janib, kelembutan, ya. Agar di hati kita ini rasa kasih sayang yang mendalam, ya. Kita menyayangi orang yang muda dari kita umurnya, menghormati orang yang tua dari kita, bahkan kepada hewan pun kita berlaku lemah lembut. Nah, ini tata pergaulan dalam Islam, bagaimana kita menghormati, kasih, mengasihi, menjauhi permusuhan, menjauhi pertengkaran. Ya, maka Rasulullah SAW menegaskan kepada kita begitu para akhwat, ya, agar satu sama lain saling menghargai, ya. Timbulkan rasa kasih sayang di antara kita. Bagaimana kita berkasih sayang? Apalagi kita diikat dengan ukhwatul manhajiyah. Ini bahkan lebih tinggi lagi dari ukhwatun nasabiyah. Ya. Ukhwat kita, ukhwah persaudaraan kita semanhaj, ini lebih tinggi daripada persaudaraan kita di atas nasab, talilah. Kenapa? Karena inilah yang menjadi
titik tolak kepada para sahabat Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam. Dengan ukhuwah manhajiyah ini mereka rela berperang dengan bapak mereka sendiri, berperang dengan saudara mereka sendiri, berperang dengan paman mereka sendiri. Di sebelahnya kaum muslimin, pasukan di depannya adalah pasukan Quraisy. Mereka berperang. Kenapa? Karena ikatan iman, manhajlah yang membedakan kita. Maka para akhwat yang mulia Allah Subhanahu wa taala, kita harus sayang menyayangi, kunjung mengunjungi, saling PK. Kalau mungkin hari ini akhwat kita ada yang tidak datang ke pengajian, ditanya, kenapa si fulanah tidak datang? Nah, ini bentuk kepedulian kita. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau seandainya, kalau dia imam membelakangi, kemudian dia menghadap jamaah, setelah selesai ditanya, aina fulan, aina fulan, ya, mana si anu, mana si anu. Itu jembatan hati kita sesama manhaj. Maka janganlah kita di dalam majlis, ya, yang seharusnya kita mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang, tetapi kita, ya, tidak peduli dengan lingkungan. Nah, ini harus digarisbawahi para akhwat. Ya, maka dengan ikatan ukhuwah manhajiyah ini jadikan momentum kita untuk berkasih sayang satu sama lain, saling berbagi, saling membantu, saling peduli. Ada yang butuh kita tolong sesuai kemampuan kita. Ya, mungkin dia butuh pinjaman yang kita mampu, tapi yang meminjam juga harus perhatian. Ya, ini kadang-kadang para akhwat sekalian yang meminjam susah mudah, tapi mengembalikannya susah. Jawabannya apa? Ditagih afwan, besok masih afwan, terus afwan terus, ya. Sementara dia sudah punya kemampuan untuk melunasi hutangnya. Begitu tidak boleh. Kalau kita dibantu, ada kelapangan rezeki, kita tunaikan, karena kita itu adalah, ya, kewajiban kita untuk melunasi hutang. Bah, kalau sedang kesusahan kita bantu. Ini bentuk kepedulian kita satu sama lain. Nah, juga dengan hewan, binatang, jangan kita sembarangan untuk membunuhnya, berlaku tidak, ya. Ini dinilai oleh dan dianjurkan oleh agama kita, oleh Rasulullah SAW, kita berlaku lemah lembut kepada hewan ternak kita. Ya, kita punya ayam, kita punya kambing, kita punya sapi, mungkin hewan gembelaan kita atau tetangga kita, maka kita berikan, ya, haknya. Jangan dikurung dia, tidak diberi makan. Nah, ini kan Bu, ya, saking seapanya, kucing peliharaannya dikurung di kamar, tidak diberi makan, ya, ini berdosa besar. Karena juga kita akan diberikan azab nanti dengan perlakuan kita itu. Nah, kalau kita itu juga dengan hewan ternak tetangga kita, ya, ini biasanya itu anak-anak laki-laki itu paling gemar itu nampak, ya, dilempar dengan batu. Wah, ini nggak boleh. Atau dijadikan sasaran tembak, ya, sasaran panahan dan segala macamnya. Ini tidak boleh dalam Islam. Tampakkan, bahkan kepada hewan pun kita harus berkasih sayang. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih? Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man la yarham la yurham." Hadisnya pendek, coba ibu-ibu hafal ini, ya, atau catat dalam bukunya. Man la yarham la yurham. Ya. Man la yarhamu la yurham. Apa artinya itu ibu-ibu? Man, siapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Nah, ini man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Begitu juga jiwa, lihat kasih sayang ibu, ya, bagaimana ibu kasih sayang kepada anak-anaknya yang kecil, ya, disayangi, ya. Begitu, ya, sayangnya ibu apalagi sama suami, ya, sayang layangi. Nah, ini tidak pernah disayangi anak-anaknya. Ini ada terjadi di zaman Rasulullah SAW, ya. Seorang sahabat yang tidak mencium anaknya,
Karena Rasulullah itu sangat senang dengan anak-anak, ya. Lihat itu Rasulullah bergurau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercanda dengan anak-anak, ya. Itu bentuk kasih sayang. Maka tidaklah seorang mukmin itu bengis selalu melihat anak, ya, marah terus, Bu ya. Ada apalagi pengurus masjid. Nah, ini melihat anak kecil itu sudah naik pitam saja darahnya. Tidak boleh, anak-anak itu harus ditegur. Coba ibu-ibu masih teringat enggak waktu kecil dulu kita pernah diberikan oleh seorang kata-kata yang indah. Senang kita mendengarnya. Ada pula kata-kata yang kasar yang hari ini mungkin masih ingat dalam memori kita. Yang memberikan spirit kepada diri kita itu. Nah, itu maka kita harus saling menyayangi satu lain, apalagi dengan anak-anak, ya. Seperti anak khatib tadi khutbahkan, tidak boleh membedakan kasih sayang anak. Di antara anak itu ada satu orang yang disayangi, yang lain tidak disayangi. Ini akan menimbulkan rasa apa? Rasa permusuhan kelak nanti. Ya, itulah al-adalah, keadilan. Ya, memang anak itu memang ada yang kita kasihi, kita sayangi, satu itu pasti ada kelebihan, tetapi ini tidak boleh kita tampakkan di hadapan yang lain. Ya, nah, ini bentuk keadilan kita itu. Dan orang-orang yang adil nanti akan diberikan, ya, berdiri di atas mimbar cahaya di jannah, ya, seperti dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita jadilah orang-orang yang penyayang, ya. Kalau kita menyayangi pasti kita akan disayangi. Begitu. Al jaza'u min jinsil amal. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balasan itu sesuai dengan jenis pekerjaan. Kalau kita sekarang ini menyayangi orang tua kita, ya, menyayanginya, mengasihinya, lihat, ya, kepedulian kita kepada orang tua kita. Kalau orang tua kita meninggal, kepada mertua kita. Karena juga mertua kita lah ibu dan bapak kita. Kelak juga nanti anak-anak kita juga akan menyayangi dan mengasihi kita semua. Nah, di poin ini, yang hadis ini yang perlu kita catat ibu-ibu dan para akhwat sekalian, ya. Tanamkan sikap kasih sayang di hati kita, ya, dan juga nanti akan kita disayangi. Nah, juga dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, hadis yang cukup panjang, Rasulullah SAW bersabda, ya, ini dikisahkan oleh Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, di mana hadis ini kata beliau yang terdapat juga dalam kitab Sahih Bukhari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Bainama rajulun yamshi bi tariqin istadda alaihi al-atashu fawajada bi'ran fanazala fiha fashariba thumma kharaja فإذا كلب يلحث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي فنزل البئر فملأ حفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله فغفر له قالوا يا رسول الله وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا فَقَالَ فِي كُلِّ ذَاتٍ كَبِدِ رَطْبَةٍ أَجْرٌ رواه البخاري. Nah, artinya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis dari Abu Hurairah ini Rasulullah sabdakan, kisahkan ada seorang laki-laki yang sedang melakukan perjalanan. Kemudian di tengah jalan ia merasa haus sekali, kemudian ia menemukan sumur. Maka ia masuk ke dalam sumur itu dan minum air yang ada di dalamnya. Ketika keluar dari sumur itu ia melihat seekor anjing menjulurkan lidahnya sambil makan tanah karena kehausan. Laki-laki itu berkata dalam hatinya, pasti anjing ini kehausan seperti yang baru saja aku alami. Maka ia turun lagi ke dalam sumur itu dan mengambil air dengan sepatunya. Kemudian ia keluar membawa air tersebut untuk diberikan kepada yang sedang kehausan itu. Lalu ia bersyukur kepada Allah dan Allah berkenan mengampuni dosa-dosanya.
Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kita mendapat pahala walaupun menolong seekor binatang?" Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, ya. Tentu saja pada setiap makhluk yang bernyawa ada pahalanya." Nah, ini ibu-ibu yang dirahmati Allah dan akhwat sekalian, tentang kisah yang cukup panjang disampaikan oleh Rasulullah, diceritakan oleh Rasulullah SAW tentang perihal seorang laki-laki yang mengadakan perjalanan, kemudian dia haus dan dia masuk ke dalam sumur, kemudian dia minum darinya, kemudian naik ke atas lagi dan melihat seekor anjing yang kehausan. Kemudian dia masuk lagi ke dalam sumur itu dan memberikan anjing tadi minuman. Dan Allah Subhanahu wa taala melihat perbuatan hamba ini dan dia akan mendapatkan pahala yang besar. Dan para sahabat ketika itu bertanya, apakah kita akan mendapatkan pahala dari menolong seekor binatang? Maka kata Rasulullah SAW, tentu saja kita akan mendapat pahala karena setiap makhluk yang bernyawa yang kita tolong. Ini menandakan kepada kita bahwa dalam hal berbuat baik, berkasih sayang, jangankan kepada manusia, kepada hewan pun kita akan diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan amal ini, Kalau nanti ada anjing yang terlantar, jangan dilempari dengan batu, Bu, Ini ada pula sifat itu senang melihat anjing itu dilempar. Tidak ada salah anjing itu dilempar dengan batu. Kalau enggak apa diusir, Nah, kalau dia kehausan diberikan air. Nah, ini kepada hewan yang tidak boleh kita makan, hewan najis. Apalagi dengan hewan-hewan halal, Nah, maka ini bentuk kasih sayang yang harus kita jalankan. Harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk berkasih sayang. Kalau punya peliharaan di rumah, dijaga makannya. Ada yang hobi suka memelihara kucing, Bu. Kalau pergi kita keluar jangan dikurung di situ di dalam rumah, dia nggak bisa makan. Nanti pulang ke rumah dia sudah meninggal. Nah, atau diberikan makan dulu di situ, Bu. Nah, kalau tidak bisa beri makan, dikeluarkan dia dari rumah, Jangan dikurung di rumah. Nah, dia bisa mencari makan sendiri. Begitu, Bu, begitu juga sebuah hadis yang dikisahkan dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita yang diazab, udhibat imra'atun fi hirratin habasatha hatta matat ju'an fadakhalat fiha an-nar. Ini kata Abdullah bin Umar. Hadis yang beliau dengar langsung dari Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW mengkisahkan udhibat imra'ah, diazab seorang wanita, kata Rasulullah SAW, akibat apa? Fi hirratin, gara-gara seekor kucing. Gara-gara seekor kucing dia diazab di neraka nanti. Kenapa perihalnya wanita ini diazab? Karena seekor kucing, habasatha hatta matat. Apa perangainya? Ia mengurungnya sampai mati kelaparan. Fadakhalat fiha an-nar, maka wanita tadi dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari, sahih hadisnya, Bu, ini jangan kita mengazab hewan atau mengazab binatang. Kalau tidak mau pelihara kucing, boleh kita berikan kepada orang lain, supaya dipelihara oleh orang lain, karena kucing itu memang dia itu akan mengintari rumah-rumah kaum muslimin. Begitu adab-adab Islam. Maka Islam sangat mengajarkan adab kepada binatang. Maka hewan-hewan itu sebelum disembelih waktu kurban, dia tidak boleh diperlihatkan kepadanya temannya yang sedang disembelih atau digorok itu. Harus dipisahkan dia. Jangan perlihatkan dia kepada temannya yang sedang disembelih. Sampai begitu, adab kita kepada hewan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu yang punya peliharaan, hati-hati, silakan ibu memelihara apapun,
hewan, kucing dan segala macamnya, ya, itu diperhatikan, jangan dia diazab, ya. Itu juga bisa ikan mungkin. Ikan itu kan di alam air, tapi kalau tidak diberi makan dia bisa dia mati, Bu. Ya. Bisa kalau tidak ada makannya. Maka ini diperhatikan. Nah, itu yang poin berapa tadi? 40. Kita masuk kepada poin ke-41. Poin ke-41. Hindarilah para pengemban kegiatan dan propaganda modernisme yang memanfaatkan kaki tangan mereka untuk merusak wanita muslimah. Nah, ini kita harus hati-hati dan menghindari propaganda yang katanya modern, ya, modernisme, mengeluarkan wanita-wanita muslimah keluar dari fitrahnya, ya. Yang harusnya wanita itu dilindungi, harusnya wanita itu harus disantuni, kemudian dijaga muruah martabat kewibawaannya sebagai wanita muslimah. Tapi propaganda modernisme ini, mereka mengeluarkan wanita muslimah dari kesucian dan kehormatan diri mereka, ya, dan menjerumuskannya kepada kekotoran dan kebejatan moral. Nah, ini lihat, ya, ibu-ibu, ya, bagaimana propaganda Yahud, propaganda orang-orang yang ingin mencampakkan wanita muslimah itu, ya, kepada kebejatan moral. Lihat hari ini kita dijadikan, ya, sebagai wanita itu sudah sudah dipromosikan. Coba kalau menjual barang dagangan hari ini yang dimanfaatkan siapa? Ibu-ibu, ya. Jual sampo, ibu-ibu bahkan sedang mandi pun di video, di shooting, ya. Nauzubillah, ibu, ya. Ini mengumbar aurat, ya. Semuanya jual spring bed, wanita juga, apa, Bu, ya. Obat-obatan, semuanya. Apalagi barang-barang kewanitaan, kosmetik dan selain itu jelas. Bahkan rokok pun iklannya wanita. Inilah yang zaman hari ini kita lihat bagaimana kebejatan moral yang itu senjata pamungkas mereka untuk membuat fitnah di hadapan kaum muslimin. Nah, yang selamat dari itu apa? Kita, ya, insya Allah berikan hidayah ini, ibu dan para akhwat yang muliakan Allah, ya. Ini apa? Kekuatan musuh kita ini harus kita imbangi. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, dengan adanya hari ini kita lihat sudah 17 TV sunnah. Nah, 16 kemarin, Bu, sekarang 17 TV sunnah sudah bisa. Insya Allah Najia TV hari Senin atau Selasa besok sudah bisa masuk satelit, karena kita sudah urus. Insya Allah bisa dipantau melalui parabola. Nah, ini. Alhamdulillah, dukungan ibu-ibu dan para akhwat sekalian dengan dakwah kita ini, Najia TV bisa dilihat oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Ini hari ini kita berbahagia. Ini berkat dukungan kita semua, ya. Ini apa? Untuk mengfilter, untuk mengkonflit, apa itu, ya. Sekurang-kurang ini daya kita. Ini salah satu aplikasi yang bagus, ibu-ibu nanti buka atau UTV, ya. Nanti akan disebarkan oleh tim media kita, Najia. Itu untuk masuk ke situ itu adalah TV-TV sunnah dulu, setelah itu baru bisa mereka melihat TV-TV umum. Ini Pak Agus namanya yang ya, subhanallah, ya, ilmu yang canggih sekali. Maka ini apa? Untuk salah satu upaya langkah kita untuk mengimbangi, ya. Dengan adanya tontonan Islami ini akan membuat mindset kaum muslimin bahwa ada yang hak lagi, ada yang baik yang kita tonton. Mudah-mudahan dengan ini dakwah ini tersebar, dapat hidayah kaum muslimin. Betapa banyak orang Islam, betapa banyak saudara kita yang muslim masuk ke dalam sunnah ini karena hidayah media ini. Ini, ya,
ibu wanita muslimah, untuk kita berdoa terus agar kita dapat dengan media ini langkah kita untuk mendakwahkan Islam dan sunnah itu sendiri kepada kaum muslimin. Nah, insya Allah itu apa? Yang rusak itu akan cepat apa ya Bu, hilangnya Bu ya. Ya, yang booming sebentar, booming hilang ya. Kemarin kita booming apa Bu? Apa nama itu? Sintayeb, apa ini ya? Itu hilang, tidak ada lagi diperbincangkan ini. Kemudian muncul lagi isu-isu, hilang ya. Namun yang pengajian-pengajian kita insya Allah didengar ya. Nah itu ya. Kenapa? Karena kalau yang itu bosan mendengar 2 kali berita, coba berita paling hangat ya. Hari ini kita bosan dengarnya, ya Bu ya. Besok dicari lagi berita yang baru. Nah, maka ini salah satu usaha kita. Semoga Allah meridhoi kita semua dan para asatis kita, penggiat-penggiat media sunnah ya. Mereka terus berjibaku di balik layar untuk mensiarkan dakwah Islam, membentengi filter akan kemerosotan moral anak bangsa ini. Kita apungkan terus ya berita-berita tentang wanita muslimah yang berhijab syar'i, yang mereka menuntut mengamalkan ilmu agama, menghafal Al-Quran, ya, menjaga diri dan segala macamnya. Nah ini ya, yang harus kita jaga. Para musuh itu menggunakan segala cara dan fasilitas yang ada untuk menyebarkan faham mereka. Peringatkan pada saudari-saudarimu agar tidak terjerumus ke dalam jaring-jaring dan tipu daya mereka. Ini nasihat Syekh kepada kita Bu ya. Agar kita hati-hati, nasihati seluruh saudari-saudari kita, ajak terus kalau ada saudari kita muslimah, baik saudara kita yang senasab, tetangga, ya, anak tetangga kita, anak saudara kita, ajak mereka untuk mengenal Islam. Sekurang-kurangnya ibu katakan, nak, ya, dek, tonton ini sekali-sekali Najia TV, ya, tonton sekali TV ini, ya, atau dengarkan Pasaman FM. Nah, kasih frekuensinya. Ini salah satu langkah kita untuk berupaya menyampaikan dakwah ini ya. Dan alhamdulillah ibu-ibu dan para akhwat sekalian, betapa banyak ya kaum muslimin tanpa kita sadari, dengan media kita yang 2 ini saja, media TV, Najia TV dan Pasaman FM, orang banyak dapat hidayah dengannya, alhamdulillah. Nah, maka kita harus dukung terus ibu-ibu ya. Dukung operasionalnya, sedekahkan harta ibu-ibu itu untuk, coba lihat ini sarana pendukung dakwah kita ya. Menabung ibu-ibu di rumah, bikin celengan sekali sebulan dibuka, kasih ke media kita. Nah ini harta yang kita harus budayakan, yang akan kita terima nanti pahalanya. Kalau beli pulsa ibu-ibu 100.000 sebulan habis ya enggak? Coba ibu tabung 100.000 ya, beli, ini kita buka sekali setahun sudah 1.200.000, alhamdulillah. Bahkan itu harta yang akan menjadi penolong kita nanti. Nah, jadi budayakan di rumah ibu-ibu dan para sekalian ada celengan ibu-ibu untuk dakwah ini ya. Bisa dibuka terus, ditambah terus. Kemarin ada sekitar tertarik sekali Bu dengan teman kuliah kita ya, untuk mencicil uang kuliah sekali 6 bulan itu, dia menyimpan di tabungannya itu 35.000 satu hari. 35.000 satu hari, alhamdulillah setahun dia bisa untuk mencicil uang kuliah. Subhanallah. Jadi kalau keinginan ada, insya Allah semuanya bisa dicapai. Nah, sisihkan uang belanja kita dari pasar, nanti mungkin ada 10.000 belanja kita berlebih diberikan suami, masukkan ke celengan itu untuk dakwah. Itu pulang ibu-ibu pengajian ya, berlebih rasanya, masukkan ke celengan itu, berikan nanti untuk dakwah. Nah, itu salah satu amal jariyah yang akan kita petik nanti buahnya. Baik, ibu, kita masuk kepada poin ke 42 ya. Banggalah terhadap agamamu, yakni al-Islam dan akidahnya ya. Nah, ini
Kita harus bangga dengan keyakinan kita ini, bangga dengan Islam, bangga dengan syariat Islam, bangga dengan sunnah. Ya, karena itu bangga harus dengan Islam. Jangan minta minder. Ya. Sekarang ini ibu-ibu coba lihat itu kemarin seorang mahasiswi sebuah perguruan tinggi di Eropa, di Amerika sana itu, ya, lulus summa cum laude, dia tidak risih memakai cadar di hadapan wanita-wanita bule itu yang menampakkan auratnya, bertelanjang, tapi dia mampu diwisuda dengan summa cum laude, bercadar, subhanallah. Ya, dia seorang pakar, ya. Jadi Islam tidak mengganggu. Mereka lah Islamfobia, yang anti-Islam itu akhirnya mereka meyakini kebenaran Islam itu sendiri, sebuah agama yang keyakinan. Terbentur mereka dengan sebuah permasalahan konsep teori yang tidak bisa mereka temukan rumusnya. Akhirnya mereka pelajari Al-Quran, kemudian mereka akhirnya masuk Islam. Nah, itu. Maka kita harus yakin, jangan minder. Islam harus kita nampakkan, sunnah harus kita hidupkan, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini Islam yang sesungguhnya. Maka kita ibu-ibu dan para akhwat yang sudah bercadar, alhamdulillah, jangan merasa risih dimanapun ibu-ibu berada. Ibu-ibu itu tinggi, coba, ya, alhamdulillah. Kalau yang pakai cadar itu orang segan, ibu-ibu, pasti semuanya cantik dilihat oleh orang lain, ya. Maka kalau suami senang dia, kenapa tidak dilihat lagi oleh laki-laki lain, istrinya? Ya, alhamdulillah. Maka hidayah itu berproses. Maka mintalah kepada Allah agar kita kuat. Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah, mintalah kepada Allah. Ya, aku beriman kepada Allah, kemudian mintalah istiqomah. Kalau kita sudah diberi hidayah untuk berhijab syar'i, untuk memakai cadar, memakai atribut Islam, maka kita minta istiqomah, karena syaitannya luar biasa, ibu-ibu. Baik setan manusia maupun setan jin yang akan menggoda kita, merayu kita untuk kembali menanggalkan atribut kita. Jangan hanya seremonial di hadapan akhwat kita pakai cadar, kemudian kita keluar rumah muka cadar. Ini kita orang-orang nifak, waliyadzubillah, ya. Di hadapan, di kalangan kita pakai cadar, kemudian tidak nampak orang lain jemaah kita, kemudian kita buka. Nah, ini sama saja dengan membohongi diri sendiri. Nah, maka kita yakin, ibu, kita agama yang kita yakini sekarang ini agama yang tinggi, selamat. Apa Allah kata dalam surah Al-Imran ayat 139? Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan kamulah yang paling tinggi derajatnya jika kamu benar-benar beriman. Nah, ini ya Bu ya. Jadi kalau kita beriman pada Allah, kitalah yang paling tinggi derajatnya. Tidak ada lagi yang paling tinggi derajatnya selain Islam. Al-Islam ya'lu, ya, Islam itu adalah tinggi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersuntunglah kita. Setelah Allah berikan kepada kita Islam dan keyakinan yang kita yakini akidah ini yang benar, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang pembahasan kita baru sampai poin ke-42 yang sore ini. Insyaallah pada kesempatan yang berikutnya kita akan selesaikan. Tinggal 8 permasalahan lagi yang akan kita tuntaskan pembahasannya insyaallah. Kalau ada pertanyaan di antara ibu-ibu sebelum kita cukupkan, kalau ada yang kita bisa jawab, kita jawab sekarang. Kalau tidak, akan kita jawaban pada kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ya.
Ya. Karena dari WSD kan Ustaz, jadi sama dokternya kebetulan dokter biologinya laki-laki gitu Ustaz. Ya. Jadi pas hamil udah tambah besar, badan pun besar, dan jadi agak susah nafas gitu Ustaz, pakai cadarnya. Jadi izin sama suami Ustaz, Ustaz ini buka cadarnya gitu. Tapi pun karena alasannya Ustaz pas hamil anak juga kan, bolehin sama suami gitu Ustaz. Jadi mau nanya gitu Ustaz, Iya. berdosa gitu Ustaz, buka cadarnya gitu. Masya Allah, ini sesuai pembahasan kita Bu ya. Barakallahu fiik. Yang jelas sekarang kita yakini bahwa adab ini lagi yang Ustaz tekan tadi, itulah masalah adabnya ya. Artinya apa? Dalam hukumnya kan ulama di situ berbeda pendapat. Ada satu kelompok yang mengatakan cadar itu wajib. Satu kelompok lagi dan jumhur ulama itu mengatakan cadar itu adalah mustahab ya. Mustahab itu yang disukai ya. Maka kalau ukhti tidak bisa atau alasan tertentu, ada alasan syar'inya, bisa ada alasan yang diterima oleh syariat bahwasanya antum tidak bisa mempertahankan cadarnya, ya, maka dalam hal ini tidak dibebani dengan hukum dan antum tidak berdosa, ya, karena hukum cadar itu yang kita kembali kepada hukum awalnya itu mustahab, ya. Tapi yang penting kita usahakan memakai hijab syar'i yang sebenarnya, ya. Jadi masalah wajah itu terjadi perbedaan di kalangan para ulama, ya. Tapi sekarang ini antunna bagaimana bisa mampu iffah menjaga diri, ya, ya, untuk kalau dulu sudah pernah berhijab, ya, bercadar, ya, dan karena alasan yang dibenarkan maka antun buka, wallahu ta'ala alam, kembali kepada hukum awalnya bahwasanya hukum cadar itu adalah mustahab dan sangat dianjurkan kita untuk selalu memakainya kalau kita sudah berazam dari awal, ya, sekuat-kuatnya kita pertahankan agar kita tidak lepas lagi, kecuali kita di rumah kita, ya, kecuali di hadapan mahram kita. Nah, tapi kalau seandainya alasan kesehatan, alasan diri dan yang lainnya yang diterima, ya, dari pendalilannya dari agama kita, wallahu taala alam, ini semua insyaallah ma'fu, antun diberikan kemaafan atasnya. Yang penting jaga diri terus agar kembali tetap istiqomah di atas yang hak atas agama kita ini, wallahu taala alam bisawab. Masih ada akhwah kalian? Tafadhal. Di pondok anak-anak Ustaz, katanya tidak ada tentang hadis larangan makan sambil berjalan sambil tegak Ustaz. Ya, jadi mohon pencerahannya Ustaz, apa Makan sambil berdiri sambil berjalan? ya kan sambil berjalan, tidak ada dalilnya katanya. Iya, tidak ada hadis. Ya, kita kembali kepada adab-adab Islam, itu yang kita bahas, bahwasanya Rasulullah SAW itu adabnya dia duduk makannya, ya, duduk bersama para sahabat, dan cara makan Rasulullah pun duduknya pun dicontohkan, ya. Dan itu salah satu adab Islami kita adalah hadis yang umum itu kul, ya, kul biyaminik wa kul mimma yalik. Ini hadis yang sahih. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah yang ada di hadapanmu. Nah, jadi Islam, ya, jangan lagi dengan hukum Islam, Bu, ya. Dengan adab tata krama kita saja itu makan berjalan itu tidak sopan, enggak Bu, ibu-ibu, kita makan sambil berjalan. Apalagi kalau kita, ya, sama-sama jangan dengan dalil agama lagi, dengan dalil adat istiadat kita saja itu makan sambil berjalan itu kurang etis. Nah, yang ana pahami adab-adab Islam, wallahu alam, ya, itu makan itu punya adab duduk, ya.
Dan apalagi minum tidak boleh berdiri, walaupun juga hadis nanti ada hadis yang lain, ya. Tapi yang kita pahami lebih rajih, yang kuat lagi hadis itu minum itu sambil duduk, apalagi makan, ya. Jadi mungkin itu perlu kaji lagi atau kita diskusikan dengan pimpinan pondoknya, Ibu ya. Untuk melonggarkan anak-anaknya makan sambil berjalan. Wallahu a'lam, apakah pesantren sunnah atau gimana? Sunnah, Bu ya? Sunnah, Ustaz. Ya nanti coba antun kasih nanti alamatnya juga, soalnya kita juga bisa untuk mencari ya. Kalau nanti kalau tidak ada dalilnya boleh tidak dilakukan itu. Nah, ini ya semua nanti kalau dicari dalilnya melarang, nah ini kan harus butuh kajian nih, ikhwan ya. Ya. Dalil adab-adab makan yang lain kan banyak pendukungnya. Bagaimana Rasulullah SAW cara makannya, cara minumnya, ya. Yang melarang sambil berjalan itu tidak ada. Itu jadi patokan mereka boleh makan sambil berjalan. Ya, wallahu a'lam. Kita lihat lagi Bu Ustazah ya. Fadal. Ya. Masya Allah. Masya Allah, Allah ya. Allah ya barik fiik. Yang ya sudah. Allah musta'an. Semoga Allah menjaga antun ya, memberikan kekuatan kepada antun. Ana juga alma mater ya sebuah perguruan tinggi itu, dan waktu anak kuliah di sana itu mahasiswinya ada yang pakai cadar ya. Dan bahkan mereka tinggal di asrama Muhammadiyah itu pakai cadar. Wallahu alam sekarang ini seperti itu peraturannya. Ini kan baru itu ya. Ya kalau mungkin itu ya kalau itu pemahaman perseorangan di antara mereka, ya antun harus pertahankan ya. Karena itu sebuah keyakinan harus kita, apalagi itu perguruan tinggi Islam, antun punya hak untuk mempertahankan itu. Kalau perlu nanti temui rektornya, kan masih muda itu rektornya ya, berujah di hadapan dia. Jangan seperti sebuah perguruan tinggi, maaf, sebuah tinggi Islam negeri yang dosennya berhenti pegawai negeri karena dia mempertahankan cadarnya. Tapi dia berhenti dari pegawai negeri jadi dosen. Nah, sampai begitu. Antun harus diuji, sabar, perkatakan ini adalah keyakinan ya. Tidak ada hak mereka melarang antun pakai cadar waktu kuliah ya. Harus kuat. Kalau perlu antun temui ketuanya dan temui rektornya. Dan tidak ada person-person, kecuali antun dia lihat ada peraturan kampus enggak? Ada peraturan tertulisnya, minta peraturan tertulisnya. Enggak boleh, itu antum boleh berhak mengajukan sidang pada dia, ya. Ya. Kalau tidak ada peraturan tertulisnya, dia tidak boleh melarang. Ini sekolah-sekolah umum, antum tahu sekarang, sekolah-sekolah negeri itu sekarang udah banyak anak-anak SMK itu yang pakai cadar. Kita izinkan. Masa di perguruan tinggi Islam dilarang? Jadi antum masih harus kuat, ya, tetap pertahankan itu. Kalau perlu dilaporkan kepada yang berwenang, seperti di ketua dekannya, ya, perlakuan seorang dosen seperti itu tidak dijadikan hukum kecuali ada tertulis peraturan itu ya. Kalau lisan tidak bisa dipertanggungjawabkan, antun bisa berujah ya, tapi harus pendekatan. Mungkin nilai antun nanti tidak dikasih ya kan, Anda lulus ya, terus siap ya, harus siap jadi mahasiswi abadi di sana ya. Atau cari akal yang lain ya. Yang jelas insyaallah antun kuat. Tampakkan Islam, tampakkan keyakinan antum itu adalah sebuah keyakinan yang tidak bisa kita lepaskan apapun sebabnya ya. Pertahankan dan insyaallah semoga Allah berikan jalan keluar untuk antum untuk menimba ilmu di situ dan selesai dengan secepatnya dan mempertahankan keyakinan ini.
Ya. Wallahu taala alam. Baik para akhwat dan ummahat sekalian yang dimuliakan Allah, berarti pembahasan kita sampai poin keberapa tadi? 42. Ya, mudah-mudahan kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan dan mengkhatamkan kitab ini. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi timbangan hasanat kepada kita semua dan kebajikan semuanya. Benar yang Anda sampaikan ini datang dari Allah dan salah datang Anda sendiri dari syaitan. Namun ampun, kita tutup dengan khatam majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.